Saat ini ketika isu pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka sedang panas-panasnya, muncul Pak Mahfud MD dengan pernyataan kontroversi yang begitu mengguncang nurani saya, di mana dia katakan Presiden Jenderal Prabowo Subianto itu tersandra oleh ancaman terselubung Bapak Jokowi. Wow, ekstrim sekali pemikiranmu, Pak. Picik sekali pemikiranmu, Pak. Ada apa sebenarnya dengan Anda, Pak Mahfud MD? Sangat disayangkan ya, kok seorang Mahfud MD bisa sekejam itu. Ini satu statement yang tidak main-main menurut saya. Dan saya mau katakan kepada Pak Mahfud MD, hati-hati. Anda hati-hati, Pak Mahfud MD. Saya tahu bahwa Pak Mahfud MD salah satu otak intelektual di balik isu pemakzulan Wapres Gibran Raka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar Indonesia? Jumpa lagi dengan saya, Krisyanto Yen Oni Ternak Mulyono. Salam NKRI. Kali ini terkait statement Pak mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Luar biasa sekali ya Pak Mahfud MD ya. Sebelumnya saya ingin bercerita sedikit. Saya pernah menjumpai seseorang tokoh masyarakat di Jawa Timur. Dan beliau mengatakan kepada saya bahwa Pak Mahfud MD itu adalah sengkuni. Ketika mendengar itu, berhubung saya dulunya salah satu pengagum Pak Mahfud MD, saya ragu-ragu gitu ya. Saya merasa, masa sih seorang Pak Mahfud MD yang sangat saya kagum-kagumi intelektualnya, juga dikagum-kagumi oleh begitu banyak rakyat Indonesia, dibilang sengkuni. Ini nggak masuk akal menurut saya. Sehingga saya ragu-ragu ketika mendengar informasi tersebut. Tapi saya pikir seiring waktu berjalan, saat ini sudah semakin jelas bahwasanya memang benar Pak Mahfud MD itu berjiwa sengkuni. Kemarin beliau mengatakan bahwa Bapak Presiden Jenderal Prabowo Subianto mengalami kesulitan untuk mendukung usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka karena tersandra. Dan mengejutkan sekali, beliau mengatakan bahwa Presiden kita saat ini, Jenderal Prabowo Subianto, itu tersandra oleh ancaman terselubung yang datang dari Presiden Republik Indonesia ke-7, Insinyur Haji Joko Widodo. Wow. Ini satu statement yang tidak main-main menurut saya. Dan saya mau katakan kepada Pak Mahfud MD, hati-hati. Anda hati-hati Pak Mahfud MD. Saya tahu bahwa Pak Mahfud MD tidak sedang nimbrung dalam isu pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka, melainkan salah satu otak intelektual di balik isu pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Saya ulangi, saya pertegas lagi bahwa Pak Mahfud MD bukanlah tokoh publik yang kebetulan saja nimbrung di maraknya isu pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka, melainkan salah satu otak intelektual di balik isu tersebut. Biar diketahui oleh rakyat Indonesia. Dan saya mau katakan bahwa Forum Jenderal Purnawirawan TNI itu sebenarnya wajah lain dari petisi 100 yang ada Bung Faisal Assegaf di sana. Saya pertegas lagi bahwa Forum Jenderal Purnawirawan TNI adalah wajah lain daripada petisi 100 Faisal Assegaf dan kawan-kawannya. Kemana ya Faisal Assegaf, kok nggak nongol-nongol?
Ada beberapa hal yang memotivasi Pak Mahfud MD ini. Berdasarkan analisa saya. Atau saya berpendapat. Tapi pendapat saya ini merujuk kepada gelagat politik Pak Mahfud MD belakangan ini. Jadi berdasar, bukan asal menuduh, tapi mengamati, mencermati hal-hal yang terjadi, momen-momen yang terjadi, yang kemudian ada Pak Mahfud MD juga di sana, begitu. Kalau kita ingat kembali ketika Faisal Assegaf dan kawan-kawannya dengan mengatasnamakan petisi 100 yang juga mengusulkan pemaksulan Presiden Republik Indonesia ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo. Tim petisi 100 ini mendatangi Pak Mahfud MD ketika itu masih menjabat sebagai Menko Polhukam. Wow, ini luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Bagaimana mungkin seorang pejabat negara yang masih aktif, yang masih menjabat, kemudian buka tangan, welcome, menerima kelompok-kelompok yang oleh pandangan mayoritas rakyat Indonesia adalah kelompok perongrong. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Nah, ini mengacu kepada informasi yang sudah saya kemukakan di awal tadi, bahwa Pak Mahfud MD ini sebetul-betulnya adalah sengkuni atau sosok yang berjiwa sengkuni. Kemudian petisi 100 meredup dan hilang entah kemana. Nggak kelihatan-kelihatan lagi Bung Faisal Assegaf belakangan ini. Nah, saat ini ketika isu pemakzulan Wapres Gibran Raka Buming Raka sedang panas-panasnya, muncul Pak Mahfud MD dengan pernyataan kontroversi yang begitu mengguncang nurani saya, di mana dia katakan Presiden Jenderal Prabowo Subianto itu tersandra oleh ancaman terselubung Bapak Jokowi. Dari mana kesimpulan ini didapatkan oleh Pak Mahfud MD? Merujuk kepada statement 07 Bapak Jokowi yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden itu satu paket. Ini yang kemudian dianalogikan oleh Pak Mahfud MD sebagai ancaman terselubung. Wow, ekstrim sekali pemikiranmu, Pak. Picik sekali pemikiranmu, Pak. Ada apa sebenarnya dengan Anda, Pak Mahfud MD? Sangat disayangkan ya, kok seorang Mahfud MD bisa sekejam itu, gitu. Padahal kemarin saya sempat mengagumi beliau ketika beliau muncul dalam sebuah diskursus. Beliau menjelaskan tuntutan TPPUA bahwa kalau terbukti apa yang mereka dugakan kepada Bapak Jokowi, maka segala kebijakan pemerintah di era Bapak Jokowi itu harus dibatalkan demi hukum. Beliau menanggapi itu dengan penjelasan ilmiah yang menurut saya itu sudah membantu menetralisir situasi perpolitikan tanah air yang sedang panas-panasnya. Saya bersyukur dengan penjelasan Pak Mahfud MD kala itu. Tapi kok aneh ya, tiba-tiba beliau muncul dengan satu pernyataan yang saya kira itu terlalu picik. Dan semakin membuat hati saya bertanya-tanya, ada apa dengan Pak Mahfud MD ini? Ketika isu pemakzulan Wapres Gibran Raka Buming Raka sedang panas-panasnya, muncul dia. Lalu kita harus bertanya, apakah iya Pak Mahfud MD ini hanya ikut nimbrung di isu pemakzulan Wapres Gibran Raka Buming Raka yang sedang panas-panasnya ini? Ataukah beliau sebenar-benarnya, sebetul-betulnya adalah salah satu otak intelektual di balik gagasan pemakzulan Wapres Gibran Raka Buming Raka? Saya lebih melihat Pak Mahfud MD itu merupakan salah satu otak intelektual atau dalang di balik isu pemakzulan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Kenapa? Apa alasannya? Saya punya dua alasan.
Yang pertama, sebagaimana informasi yang saya kemukakan tadi, bahwa Pak Mahfud MD ini menurut orang pinter, saya nggak tahu orang pinter itu mendapat informasi dari mana, entah dari alam, entah dari Yang Maha Kuasa, atau dari mana, ya kan? Menurut terawangan mereka, Pak Mahfud MD itu sosok Sengkuni. Itu alasan pertama bahwa Pak Mahfud MD ini sebetul-betulnya salah satu otak intelektual di balik isu pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Ya namanya juga Sengkuni. Apa itu Sengkuni? Seperti apa sikap pembawaan yang disebut Sengkuni itu? Sengkuni itu perongrong. Sengkuni itu penghasut. Tapi dia juga ada di lingkaran semacam penasehat penguasa begitu. Dia ada di pusaran itu, tetapi dia melakukan penggiringan dalam nasihat-nasihat yang disampaikannya. Menggiring yang sedang berkuasa untuk terjebak dan tersesat. Itulah sebenarnya kiprah Sengkuni. Dan kemudian tentu saja si Sengkuni itu juga memiliki hasrat untuk berkuasa. Atau setidak-tidaknya turut serta menjilat dalam porsi kekuasaan. Itu obsesinya, itu hasratnya si Sengkuni. Nah kalau kita kaitkan dengan peristiwa pemilihan umum Pilpres 2024, sangat berdasar untuk kita katakan bahwa Pak Mahfud MD punya hasrat berkuasa. Jadi itu alasan pertama bahwa Pak Mahfud MD tidak sedang nimbrung dalam isu pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, melainkan salah satu otak intelektual di balik bergulirnya isu tersebut. Yang kedua, apa dasar saya katakan Pak Mahfud MD salah satu otak intelektual di balik ini atau dalang di balik isu pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka? Karena ada sakit hati. Kalau kita lihat dari histori pertarungan politik negeri ini, ada dua hal yang sangat bisa jadi dasar sakit hatinya Pak Mahfud MD. Yang pertama, di momen Pilpres 2019, Pak Mahfud MD itu digadang-gadang bakal menjadi cawapres pendamping 07, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Tetapi datang secara mendadak saja Bapak Jokowi mengumumkan nama Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden pendamping beliau di momen Pilpres 2019. Tentu saja itu menjadi suatu pukulan yang begitu dahsyat di hati Pak Mahfud MD ini. Tentu saja itu menimbulkan suatu guncangan dalam kepribadian, ego Pak Mahfud MD ini. Sehingga saya kira kalau kemudian ada rasa sakit hati atau dendam ekstrimnya, itu suatu hal yang wajar. Wajar sekali. Manusia. Mahfud MD bukan malaikat. Mahfud MD bukan Tuhan. Dia manusia biasa. Setinggi apapun kapasitas intelektualnya, sehebat, sepintar, sedewasa, sematang apapun kepribadiannya, dia tetaplah manusia yang bisa tersinggung, bisa sakit hati, bisa marah, bisa mendendam. Jadi saya pikir momen Pilpres 2019, di mana ketika itu Pak Mahfud MD yang digadang-gadang bakal menjadi cawapres pendamping Bapak Jokowi, tetapi kemudian itu
secara mendadak saja berubah, itu bisa menjadi dasar sakit hatinya Pak Mahfud MD ini. Jadi ada unsur sakit hati. Nah, kemudian berlanjut pada momen Pilpres 2024. Di mana ketika itu Wakil Presiden Republik Indonesia saat ini, Gibran Rakabuming Raka, katanya hanyalah belimbing sayur. Dia itu diibaratkan belimbing sayur. Apa sih yang dimaksudkan belimbing sayur tersebut? Istilah belimbing sayur tersebut ini adalah sebuah istilah yang meremehkan. Oke? Ada satu filosofi Yunani yang sangat menarik menurut saya. Ketika Anda meremehkan lawanmu, pada dasarnya Anda sudah mati. Ketika Anda menganggap remeh lawanmu, pada dasarnya Anda itu sudah kalah, sudah mati. Nah, dengan isu belimbing sayur yang disematkan kepada calon wakil presiden pendamping Jenderal Prabowo Subianto ketika itu, ini sepertinya telah mempengaruhi para calon wakil presiden lainnya sehingga memandang remeh, memandang rendah cawapres pendamping Jenderal Prabowo Subianto, yakni Mas Gibran Rakabuming Raka tersebut. Mereka meremehkan. Dalam hatinya mungkin mereka katakan, siapa sih si Gibran itu? Sehebat apa sih Gibran itu? Anak ingusan yang baru lahir kemarin sore, siapa sih dia? Kemudian mereka mengalami nasib yang sangat memalukan di pentas debat cawapres. Suatu peristiwa yang tidak sama sekali mereka duga, begitu mengejutkan. Suatu peristiwa yang menjadi pukulan telak, pukulan yang mematikan bagi cawapres pendamping Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Karena mereka sudah terlanjur bahkan terlampau memandang rendah, memandang remeh Mas Wapres Gibran ketika itu. Tetapi ketika Mas Wapres muncul dengan performanya yang begitu luar biasa, tampak beliau begitu menguasai panggung debat tersebut, cawapres pendamping Pak Anies Baswedan dan cawapres pendamping Pak Ganjar Pranowo terkejut. Kok bisa ya seperti ini? Pak Mahfud MD dipermalukan. Gus Imin, cawapres pendamping Pak Anies Baswedan, dipermalukan oleh orang yang selama ini mereka remehkan dengan isu belimbing sayur. Lalu Pak Mahfud MD dalam acara Tabrak Prof, beliau mengatakan bahwa itu adalah hal receh. Yang menjadi pertanyaan kemudian kepada Pak Mahfud MD adalah, jika benar itu adalah hal receh, kenapa Anda tidak mampu menjawabnya? Semestinya apabila menurut Anda itu merupakan hal receh, Anda sangat menguasai itu. Anda bahkan bisa menjawab itu dengan pandangan dari berbagai sisi. Baru masuk akal apabila Anda mengatakan pertanyaan cawapres pendamping Jenderal Prabowo Subianto merupakan pertanyaan receh. Nyatanya Anda tidak mampu menjawab. Nyatanya Anda dipermalukan di pentas debat cawapres. Lantas dari mana dasarnya Anda katakan itu merupakan pertanyaan receh? Saya kira ada yang salah dengan logika Prof. Mahfud MD ini. Jadi menurut saya ini adalah hal kedua yang menjadi dasar sakit hati Prof. Mahfud MD ini. Jadi
apabila Prof. Mahfud MD ini terlibat dalam gelora usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka, itu sangat wajar. Karena didasari oleh sakit hati. Ada unsur sakit hatinya. Sakit hati terhadap Bapak 07, sakit hati terhadap Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka yang notabene juga merupakan anak kandung daripada Bapak 07. Jadi wajar saja. Tapi menurut saya ya, kalau Pak Mahfud MD ini benar-benar sosok yang dewasa, matang dalam berpikir, matang dalam karakternya. Ini kan salah satu tokoh bangsa nih, ya. Salah satu tokoh bangsa yang dulunya juga sangat dikagum-kagumi oleh rakyat ini. Juga mantan ketua hakim Mahkamah Konstitusi, kan? Jadi rakyat itu mengharapkan dapat melihat citra kematangan berpikir, citra kematangan karakter, kepribadian, citra kedewasaan dari sosok Prof. Mahfud ini. Tapi ketika karena dipengaruhi oleh ambisi politik, ambisi berkuasa, sehingga Prof. Mahfud MD seakan-akan bergeser dari cara-cara dia berpikir yang selama ini dipandang positif dan banyak diapresiasi oleh rakyat itu. Ketika dia mulai bergeser dari itu, rakyat kebanyakan mulai berangsur-angsur hilang simpatiknya, hilang kekagumannya terhadap Prof. Mahfud MD ini. Tetapi ketika di masa-masa kampanye, saya pikir wajar-wajar sajalah. Kenapa? Karena ketika seseorang ditunjuk atau diminta dipinang menjadi calon wakil presiden, pendamping politikus tertentu, maka secara etika politik itu ada ikatan, ya, ada ikatan di mana orang ini harus begini, kan ini politik gitu. Mau kotor atau bersih, ini bukan berbicara tentang masalah kotor atau bersih. Ini berbicara tentang bagaimana caranya Anda bisa memenangkan pertarungan. Jadi saya pikir di momen masa-masa kampanye menjelang Pilpres 2024, kita melihat ada satu gaya yang berbeda dari Pak Mahfud MD, Prof. Mahfud MD. Saya pikir itu satu hal yang wajar-wajar saja. Tapi ketika kontestasi Pilpres tersebut telah berakhir dan Pak Mahfud MD masih juga berkutat dalam pusaran sentimen politik, nah ini yang menjadi tanda tanya besar. Ada apa dengan Pak Mahfud MD ini? Dan kalau sikap Pak Mahfud MD ini dipengaruhi oleh sakit hati, ada unsur sakit hati. Mengingat, katakanlah beliau itu di PHP oleh 07 di momen Pilpres 2019, saya pikir bahkan Bapak Insinyur Haji Joko Widodo sudah memberikan sebuah jabatan yang juga tidak kalah mentereng, yaitu Menko Polhukam, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Ini jabatan yang mentereng juga, jabatan yang berkelas juga nih. Ya, di kementerian-kementerian, dalam kategori kementerian ini adalah kementerian yang mentereng juga, berkelas juga. Jadi saya pikir kalau Pak Mahfud MD itu dewasa, sosok yang matang sebagai tokoh bangsa, semestinya rasa sakit hatinya itu sudah terobati, sudah lunas, sudah clear, beres dengan menjabat Menko Polhukam. Nah kemudian di momen debat Cawapres 2024, apabila itu juga mempengaruhi emosi Prof. Mahfud MD ini, juga kemudian menjadi pemicu rasa sakit hati Prof. Mahfud MD ini,
Saya pikir dengan menyadari bahwa saya saat ini salah satu tokoh bangsa dipandang oleh rakyat mayoritas sebagai salah satu orang tua bangsa Indonesia, maka saya harus menunjukkan sikap kenegarawanan, saya harus menunjukkan sikap legowo, saya harus menunjukkan sikap keikhlasan bahwa siapapun yang memimpin bangsa ini, intinya kita sama-sama mau bergandeng tangan bahu-membahu untuk mendorong majukan bangsa Indonesia. Semestinya ada pikiran dewasa dari Pak Mahfud MD seperti itu. Nyatanya Pak Mahfud MD menurut saya licik, ya, dengan bermain di balik layar. Ketika sebuah isu sedang hangat-hangatnya, muncullah dia, seolah-olah dia hanya nimbrung di gelora isu tersebut. Tapi khusus di isu pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka, saya menduga Pak Mahfud MD tidak sekedar nimbrung di isu pemakzulan tersebut, melainkan dia adalah salah satu otak intelektual di balik gelora isu pemakzulan karena rasanya kok kebetulan sekali kenapa Pak Mahfud MD ini selalu muncul ketika isu pemakzulan sedang panas-panasnya. Ada apa dengan dia? Jadi wajar saya pikir pertanyaan ini, apakah iya Pak Mahfud MD ini hanya nimbrung di sebuah isu yang sedang bergelora, yang sedang panas-panasnya? Tidak. Saya menduga kuat. Bahkan bila perlu saya katakan, saya yakin Pak Mahfud MD ada di balik layar sebagai salah satu otak intelektual atau dalang daripada gelora usulan pemakzulan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Tapi kalau boleh, saya memberikan saran untuk Pak Mahfud MD. Kembalilah kepada Mahfud MD yang dulu, yang disukai oleh rakyat mayoritas. Disukai oleh rakyat mayoritas tidak berarti kita harus jadi presiden atau wakil presiden. Saya pikir kalau semua orang di republik ini mau mencukupkan dirinya dengan pencapaian jabatan yang sudah diemban, negara ini bakalan bisa damai, adem. Sehingga upaya pemerintah untuk menumbuhkan perekonomian negara, upaya pemerintah untuk memaju kembangkan negara dan bangsa ini akan lebih mudah menjadi kenyataan. Itu hanya sekedar masukan, usulan, saran. Syukur kalau diterima, kalau nggak diterima juga nggak apa-apa. Cuma saya berharap Pak Mahfud MD janganlah ikut-ikutan cara berpikir yang bukan kritis menurut saya. Itu cara berpikir yang picik. Terlalu sangat picik. Bahkan ekstrim. Terlalu sangat ekstrim. Ini serupa dengan tanggapan Ahmad Kosinudin di kasus dugaan ijazah palsu Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia ke-7. Ketika entah itu di Mabes Polri, entah itu di Polda Metro Jaya ya, beliau mengatakan bahwa saya kasihan terhadap Roy Suryo, kasihan terhadap Rismon Sianipar, kasihan terhadap Egy Sujana CS, kasihan terhadap orang-orang ini apabila kasus ini meningkat ke tahap berikutnya. Ini kemudian ditafsirkan oleh si Ahmad Kosinudin, pentolan HTI, ormas terlarang, bahwasanya itu merupakan ancaman. Ancaman terselubung. Persis seperti saat ini Pak Mahfud MD mengambil tanggapan Bapak Jokowi terhadap isu pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia ini sebagai ancaman terselubung terhadap Presiden Republik Indonesia Jenderal Prabowo Subianto. Ini bagaimana pola berpikirnya Pak Mahfud, Prof Mahfud? Bagaimana cara Anda berpikir? Kok bisa sepicik itu? Samalah
dengan si Ahmad Kosinudin kok jadi sama? Kok bisa serupa? Kok bisa seperti itu? Seorang Prof. Mahfud MD yang dulunya dikagumi oleh mayoritas rakyat jadi serupa dengan cara berpikir ekstrimnya pentolan HTI, pentolan ormas terlarang di Republik ini. Kok bisa gitu loh? Kok bisa? Prof. Mahfud kok bisa gitu? Ada apa? Bapak Jokowi mengatakan presiden dan wakil presiden itu satu paket. Anda katakan itu ancaman terselubung. Ketika Bapak Jokowi menyatakan kasihan terhadap Roy Suryo CS, Rismon Sianipar, Egy Sujana dan lain-lain, Ahmad Kosinudin mengatakan itu ancaman terselubung. Rusak otak kalian. Saya kira begitu. Jadi kesimpulan dari video ini, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, saya sebagai pribadi menyesal pernah menjadi salah satu pemuda yang sangat mengagum-agumi Pak Mahfud MD. Yang kedua, bahwa saya tidak melihat Pak Mahfud MD ini sedang hanya nimbrung di gelora usulan pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, melainkan dia adalah salah satu aktor intelektual yang bermain di balik layar. Forum Jenderal Purnawirawan, apakah mereka mewakili keseluruhan dari jenderal-jenderal purnawirawan TNI di Republik ini? Tidak, mereka hanya segelintir. Apakah mereka sedang eksis sebagai aktivis sosial yang bereaksi secara independen? Tidak. Mereka itu para pendukung Anies Baswedan di momen Pilpres 2024. Mereka tidak setuju dengan wakil presiden saat ini Gibran Rakabuming. Semestinya ketika itu mereka mengusulkan kepada capres-cawapres mereka untuk mengundurkan diri dari pertarungan politik karena tidak terima adanya wapres Gibran Rakabuming Raka yang menurut logika mereka itu melanggar konstitusi. Kalau Anda anggap melanggar konstitusi sehingga pertarungan politik tersebut menjadi tidak fair, semestinya kalian mengusulkan atau bahkan mendesak capres dan cawapres kalian untuk mengundurkan diri sebagai bentuk sikap tidak terima dengan adanya Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka. Semestinya capres-cawapres kalian itu mengundurkan diri. Baru saat ini kalian mulai bersikap untuk mengusulkan pemakzulan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Logikanya nyampe. Tapi kalian mengikuti pertarungan itu. Kalian ikut mendukung, kalian ikut mengkampanyekan Anies Baswedan. Artinya, secara logika kalian itu tidak mempersoalkan pasangan capres-cawapres. Lagian kalau kita mau menggunakan logika, Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka ketika itu tidak nyodor-nyodorin dirinya untuk menjadi cawapres, tidak. Dia itu dipinang oleh Jenderal Prabowo Subianto bahkan berkali-kali. Menurut Pak Dasko, 5-6 kali Jenderal Prabowo itu memohon agar Gibran Rakabuming Raka itu bersedia mendampingi dirinya. Jadi kalau ada pihak yang mesti disalahkan, salahkanlah presiden kita Jenderal Prabowo Subianto, bukan Mas Wapresnya yang kalian salahkan. Rusak otak kalian, saya kira begitu. Saya Kristianto Yunoni, sampai ketemu lagi dengan saya tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salve, om santi santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan.